Kembali di presisi utama pemirsa, Bupati Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status tanggap darurat pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada Rabu kemarin. Sebelumnya dilaporkan banjir dan longsor melanda 5 kecamatan di wilayah tersebut, yakni Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Air Besar, dan Kecamatan Sengah Temila. Banjir yang dipicu hujan deras dan angin kencang tersebut merendam 2.150 rumah warga dengan ketinggian antara 50 hingga 170 cm. Selain berdampak pada rumah warga, banjir juga merusak 3 unit jembatan dan sebanyak 5 keluarga harus mengungsi ke posko pengungsian yang telah didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak yang berada di aula kantor Kecamatan Ngabang. Sementara itu, longsoran terjadi di 2 titik yang berada di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo. 2 unit alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dan PKSBL Engkadu segera diturunkan untuk membantu membersihkan material tanah longsor di Kecamatan Ngabang, sementara longsoran di Jalan Jelimpo sudah dibersihkan dan dapat dilewati kembali. Beralih ke informasi lainnya, kepolisian melalui SSDM Polri memberikan trauma healing untuk anak-anak yang terdampak banjir lahar dingin di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bermacam-macam permainan dilakukan dengan mengajak anak-anak bermain hingga bernyanyi sebagai bentuk dukungan psikososial dalam memulihkan rasa trauma pasca bencana. Pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa lokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, tim kemanusiaan Ditsamapta Polda Sulsel yang dipimpin AKP Asfada dan Dirsamapta Polda Sulsel Kombes Setiadi menembus medan berlumpur untuk meninjau lokasi banjir menggunakan motor trail. Selain meninjau lokasi banjir, Ditsamapta Polda Sulsel juga menyalurkan sejumlah bantuan dan menggelar trauma healing untuk anak-anak korban banjir.
Kapolda Sulsel beserta Dirmapta Polda Sulsel atas bantuannya. Kami sudah menerima, masyarakat senang. Semangat yang rajin semuanya, rajin ibadahnya, biar jadi yang hebat, biar bisa jadi kayak Kapolda. Pemirsa, personel gabungan TNI Polri dari Polres, Kodim, Polsek, dan Koramil menggelar patroli jalan kaki ke pemukiman warga yang tergenang rob di Desa Belendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya melalui Kapolsek Ulu Jami AKP Teguh Hadi Santoso mengatakan patroli jalan kaki dilakukan personil TNI Polri sekaligus untuk menyampaikan himbauan terkait Kamtibmas secara door-to-door dengan menyambangi rumah warga. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Siskamling serta bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di tengah genangan rob. Selain menyampaikan himbauan Kamtibmas, personel TNI Polri juga membagikan bantuan sembako berupa mie instan dan beras kepada warga terdampak rob. Beralih ke informasi lainnya, Polsek kawasan Pelabuhan Bandara Udara Jalaluddin Gorontalo bersama dengan anggota pengamanan Opfit Polda Gorontalo dan Afsek pihak bandara melakukan pengamanan keberangkatan calon jemaah haji Gorontalo Kloter 14 di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada Rabu kemarin. Calon jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 14 Provinsi Gorontalo ini berasal dari Kabupaten Gorontalo dengan total jumlah 113 penumpang.
Sementara itu, Kapolres Siantar AKBP Yogen Hiros Baruno gelar curhat Kamtibmas yang bertajuk Kopi Siantar Men bersama warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur. Kopi Siantar Men merupakan salah satu konsep yang digalakkan Mabes Polri hingga ke jajaran dalam mendekatkan diri dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga aspirasi dan keluhan dari masyarakat dapat ditampung, diberi solusi serta ditangani bersama. Konsep seperti inilah yang memang digalakkan oleh Mabes Polri beserta seluruh jajarannya, bahwa bagaimana bisa mendekatkan jajaran kepolisian dengan masyarakatnya itu sendiri. Selama ini dianalisa bahwa banyak permasalahan-permasalahan atau unek-unek yang tersumbat yang tidak sampai kepada pimpinan kepolisian. Ya, mungkin ada faktor segan, ada faktor takut, ada faktor nggak kenal dekat, ya, ada faktor kalau nanti ngomong begini efeknya nanti seperti apa segala macam. Sehingga akhirnya seluruh jajaran diminta untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengambil informasi-informasi apa yang sebenarnya bisa dilalui bersama. Ya. Ini sudah saya lakukan lama juga dari Jakarta juga, konsep-konsep seperti ini. Memang namanya berbeda-beda. Saya selalu mengambil nama yang mempunyai khas yang bisa itu menjadi kunci untuk dekat dengan masyarakat. Ya. Kalau istilah kopi ini pasti yang namanya ngopi, itu pasti udah pasti ngumpul. Kalau ngopi sendiri nggak enak. Ya, ngopi itu udah pasti ngumpul. Nah, kalau udah ngopi udah ngumpul, ada gorengan gitu ya. Ambil merokok, bisa semua cerita tuh, keluar semua unek-unek. Beralih ke informasi lainnya, Seksi Hukum Polresta Banyumas Polda Jateng menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi personel yang bertempat di Aula Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur. Adapun para pemateri dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yakni Kasih Hukum Polresta Banyumas Ibtu Agus Sasongko, Kasubsi Hukum Bribka Anas Santoso, dan Kasubsi Bankum Aibda Arsa Ilham Wijana. Materi sosialisasi dan penyuluhan hukum yang disampaikan meliputi restoratif justice dan Perpol nomor 6 tahun 2018 mengenai perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu melalui Kasih Hukum Ibtu Agus Sasongko mengatakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini bertujuan agar seluruh anggota Polri, khususnya personel Polresta Banyumas, dapat memahami segala aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para personil juga dituntut untuk mampu mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang dimaksud dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Untuk saya nanti pertanyaan dari peserta. Saya tentu nanti Mas Andes. Ke informasi lainnya, Polsek Lowakulu melakukan pendampingan terhadap peserta dan pelaksanaan kegiatan Taruna Latihan Integrasi Taruna Roda Nusantara 44. Polsek Lowakulu didampingi peserta Latsitar Danus buka lahan perkebunan jagung. Pembukaan lahan jagung dilakukan di Desa Ponoragan, Kecamatan Lowakulu dengan capaian 75% dari target lahan seluas 600 meter.
Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kapolsek Loakulu AKP Rahmat Andika Prasetyo mengatakan semua pihak yang terlibat telah bekerja sama dengan baik untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya integrasi dan pelatihan taruna untuk mengasah kemampuan mereka dalam mendukung program pembangunan desa serta meningkatkan sinergi antara TNI Polri dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gotong royong untuk menjaga kelestarian alam dan kebutuhan pangan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.